People love this because it's a healthy alternative to soda. Is it Nordic? I think it's somewhere in the Midwest. Apa kabar semuanya? Jason di sini dan selamat datang di channel YouTube saya Sparkling Water Insight. Kalau kamu berpikir tentang sparkling water, kamu mungkin terbayang dengan image dari San Pellegrino atau Perrier dalam botol khas mereka yang berwarna emerald green. Mungkin di pinggir pantai, di atas yacht, atau di tempat makan yang trendy. Hampir semuanya benar sampai munculnya pilihan sparkling water lainnya yang nggak hanya menunjukkan kalau kamu makmur, tapi juga hip. Pilihan itu nggak lain dan nggak bukan adalah sebuah brand flavored sparkling water bernama LaCroix. Ada beberapa perdebatan dalam penyebutan brand ini. Sounds pretty French to me. LaCroix. LaCroix. I say it LaCroix. LaCroix? Penyebutannya adalah LaCroix. Kalau kamu rasa ini bagus dan inilah arti sebenarnya dari Naturally Essence Sparkling Water. LaCroix di sini bukan berasal dari bahasa Prancis. Tapi ini adalah tempat asalnya yaitu La Crosse, Wisconsin. Brand ini udah ada sejak tahun 80-an, tapi kita akan bahas lebih dalam gimana brand Midwestern ini bisa menguasai dompet para hipster dan para wannabe hipsters alike. Kapan LaCroix menjadi populer dan apa yang spesial dari LaCroix. Di akhir video nanti kamu bakal tahu masalah apa yang sedang dihadapi oleh brand minuman ini sekarang. Sebelum kita mulai, kalau kamu gak keberatan tolong klik tombol like untuk algoritma YouTube. Saya bakal berterima kasih banget. Semakin banyak engagement yang diraih video ini, semakin besar juga kemungkinan algoritma YouTube untuk mendorong video ini supaya bisa dinikmati banyak orang. Dan karena ini channel YouTube baru yang saya mulai tahun ini, pasti bakal ngebantu banget buat saya. Gratis kok! Saya juga bakal merespon semua komenmu. Kalau kamu suka minuman sparkling water supaya sehat dan menjauh dari minuman soda, pastikan kamu subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk video baru setiap minggunya. Terima kasih, sekarang yuk kita lanjut bahas apakah LaCroix bagus untukmu? Sejarah dan branding. Dari tahun 2015 sampai 2016, pendapatan LaCroix meningkat 72,7% di bawah sang owner National Beverage Corp. asal Florida. Dengan penjualan bersih $826,9 juta pada 2017 dibandingkan dengan hanya $662 juta pada 2013. LaCroix benar-benar mengukuhkan posisinya sebagai minuman non-alkohol yang hype di kalangan milenial saat itu. Tapi LaCroix sebenarnya mulai ada di pasaran sejak 1981. Sebelum diakuisisi di tahun 2002 oleh National Beverage Corporation, brand ini ditemukan oleh Midwestern Brewing Company J. Hillman Brewing Company. Berbeda jauh dengan positioning brandnya yang sekarang, LaCroix awalnya dipasarkan sebagai anti-Perrier brand untuk konsumen yang muak dengan kesombongan konsumen Perrier. Waktu itu, kemasan kaleng mereka terlihat berbeda dengan garis zigzag, croix, dan colored blocking. Namun, berdasarkan catatan dari seorang reporter di Midwest, pada tahun 90-an, LaCroix nggak keren ataupun trendy. Kecuali kalau kamu adalah teenage camper yang belum bisa mengkonsumsi alkohol secara legal, jadi memilih LaCroix. Atau seorang ibu-ibu yang ingin hidup sehat bareng teman-temannya. Brand ini menjadi barang pokok di Walmart dan diproduksi secara domestik di Amerika, bukan dari sumber mata air alami di selatan Prancis seperti klaim Perrier. Tahun 2002, waktu National Beverage Corp mengakuisisi LaCroix, perusahaan merasa perlu untuk merebranding LaCroix untuk membantunya tumbuh di atas Midwestern roots-nya. Hal yang mengejutkan untuk National Beverage Corp, waktu mereka memakai bantuan dari firma branding Alchemy Brand Group, mereka nggak dapat respon yang mereka inginkan. Alchemy Brand Group menawarkan beberapa opsi untuk dipilih oleh eksekutif perusahaan. Mulai dari yang simple sampai yang berwarna-warni seperti yang kita kenal sekarang. Sementara para eksekutif perusahaan memilih desain yang clean dan plain, konsumen yang disurvei pingin desain yang berwarna-warni dengan tulisan yang seperti lukisan yang bikin LaCroix mudah dikenali seperti sekarang. Ironisnya, walaupun brand ini sering dapat kritikan dari para pseudo-sophisticated designer di tahun 2003, rombakan terbaru pada kemasan kaleng 12 oz mereka justru menang Gold Global Design Award untuk packaging. Ini menunjukkan kalau konsumen benar-benar tahu apa yang terbaik buat mereka dan apa yang mereka suka dan mereka nggak suka. Ketika disurvei tentang apa yang mereka suka dari packaging LaCroix, mereka suka gambaran gelombang yang menurut mereka mirip lukisan Picasso. Aspek ini ditambah dengan penggunaan warna yang terang atau berwarna pastel, membuat brand ini stands out di antara branding minimalis macam San Pellegrino atau Perrier. Ini juga jadi cara paling sempurna untuk menyembunyikan secara visual dari apa yang mereka pasarkan. Minuman bergula, minuman soda yang nggak sehat. Rebranding LaCroix datang di saat yang tepat saat mereka menerobos di tengah banyaknya minat kepada minuman alternatif selain soda di kalangan orang dewasa dan anak-anaknya. Beneran deh,
Sebuah studi Harvard bahkan mengkonfirmasi kalau dari tahun 2003 sampai 2016, persentase orang dewasa yang minum minuman dengan 500 kalori berlebih dari soda turun dari 13% ke 9%. Peningkatan resiko diabetes, obesitas, dan penyakit jantung biasanya berhubungan dengan konsumsi soda berlebih. Akhirnya menimpa Amerika di kalangan orang dewasa. Tapi ini menjadi chicken and egg dilemma. Kalau kita coba cari tahu apakah LaCroix hadir di tengah-tengah gelombang kesadaran akan kesehatan yang sudah terjadi, atau mereka justru menginspirasi hal ini, atau mungkin keduanya. Tumbuh perlahan dan berekspansi. Apapun kasusnya, LaCroix sudah ada saat konsumsi soda mulai menurun dan sparkling water, terutama flavored sparkling water, telah menjadi alternatif minuman karbonasi yang lebih sehat. Ini adalah gambaran yang lebih besar dari perubahan umum dalam minuman kemasan dibanding dengan air minum keran. Lebih spesifik lagi, di tahun 1988, masyarakat Amerika umumnya minum kurang dari 4 galon air kemasan, baik yang sparkling maupun yang biasa selama setahun. Dipercepat ke tahun 2015, masyarakat Amerika sekarang mengkonsumsi 37 galon air kemasan, dan The International Bottled Water Association bahkan menggarisbawahi bahwa dari tahun 2003 sampai 2014, kecuali 2009, konsumsi sparkling water di Amerika meningkat dengan angka konsumsi 153 juta galon di tahun 2003 dan hampir meningkat 2 kali lipat di tahun 2014. The National Beverage Corp memahami situasi ini, dan di samping dengan produk flavored water mereka yang diproduksi di 12 lokasi domestik yang mereka miliki, mereka bisa dengan cepat mengirim LaCroix sebanyak-banyaknya ke store yang mereka inginkan, termasuk ke jaringan skala besar seperti Whole Foods. Ini adalah poin pembeda yang sangat krusial yang memungkinkan LaCroix mendapat perhatian di antara masyarakat yang cost conscious di Target dan Walmart. National Beverage Corp dengan tempat produksi yang mereka miliki membantu LaCroix bertumbuh dengan cepat karena nggak perlu bernegosiasi dengan pihak ketiga sebagai pihak yang memproduksi barang. Dengan bertambahnya retailer, mereka mencoba untuk tetap berinovasi dengan menambah varian rasanya. Pada tahun 2004, LaCroix cuma punya 6 varian rasa: Pure, Lemon, Lime, Berry, Orange, dan Cran Raspberry. 6 rasa ini tercipta bukan tidak sengaja. Mereka menarget varian rasa yang sudah familiar di lidah peminum diet soda, karena mereka akan menjadi satu-satunya secara demografis sebagai minuman yang paling diterima sebagai minuman sparkling water yang sehat, yang pop. Oh my god. That exploded a little bit on me. Di tahun 2015, LaCroix punya 20 varian rasa, termasuk cita rasa eksotis seperti melon pomelo, kiwi sandia, dan mure pepino. Untungnya bagi sebagian besar konsumen, di kemasannya terdapat foto buah-buahan yang terkandung di dalamnya yang menjadikan LaCroix, LaCroix. Tidak seperti Coke dan Pepsi yang biasanya beriklan di format yang tradisional seperti Super Bowl dan iklan di TV, LaCroix kebanyakan menghindari beriklan di jalur yang mudah namun mahal. Dengan marketing yang pintar, LaCroix telah berhasil menghipnotis hipster, fitness obsessed, dan kalangan menengah atas untuk mempercayai keautentikan mereka sebagai yang terbaik, dan hanya kamu dan temanmu yang cukup hype untuk tahu soal minuman ini. Ini keautentikan mereka yang menimbulkan adanya audiens milenial yang menjadi pengacara mereka di sosial media, terutama karena LaCroix berfokus pada Instagram dan partnership dengan para influencer. Mantan brand digital strategist LaCroix menspesifikasikan kalau brand ini menarget millennials yang sangat engaged di Instagram dan merespon setiap pengguna Instagram yang mengetag mereka, gak peduli jumlah followersnya. Gak ada user yang terlalu penting untuk diajak berinteraksi, tapi pengguna yang punya follower yang lebih besar kadang menunjukkan LaCroix lifestyle mereka di Instagram. Dan dengan ini mereka mendapatkan voucher produk LaCroix, dan strategi ini berhasil karena dalam waktu 8 bulan sejak bergabung di tahun 2015, follower mereka bertumbuh dari 4.000 menjadi 30.000. Di tahun 2021, LaCroix punya 184.000 followers. Brand sparkling water lainnya seperti Perrier punya 46.800 follower, bahkan San Pellegrino tetap kalah dari LaCroix dengan 104.000 followers. Sebagai tambahan dari partnership mereka dengan micro-influencer di Instagram, LaCroix secara resmi bermitra dengan tren sosial media seperti Whole30, sebuah program nutrisi yang diiklankan sebagai sebuah jalur holistik untuk menurunkan berat badan dan kesehatan yang lebih baik. Nama Whole30 menunjukkan tujuan program ini untuk followersnya untuk melihat perkembangan yang signifikan dari eating habits, turun berat badan, dan kepercayaan diri dalam waktu 30 hari. Masuk akal kalau LaCroix menjadi partner in health Whole30 seperti yang dideskripsikan dalam press release mereka. Sebuah validasi lainnya untuk konsumen LaCroix yang health conscious. Walaupun tetap ada pihak yang gak setuju yang meragukan dampak sosial media pada sales, mendukung user-generated content di Instagram hanya menambah keuntungan dan sales mereka. Sebanyak itu hingga puncaknya di tahun 2015, LaCroix menjadi kategori leader di 41 dari 52 metro area di Amerika.
Tentu saja bukan pencapaian yang kecil bagi brand Midwestern ini, dan kompetitor mereka lalu sadar. PepsiCo.Inc. datang dengan Bubbly, sebuah produk flavored sparkling water dengan fashionably all lowercase dan mengikuti permainan marketing LaCroix dengan desain floral dan mendukung user-generated content lewat GIF creator pada situsnya. Coca-Cola.co kemudian mengikuti di tahun 2017 dengan Topo Chico, air mineral asal Meksiko yang punya fans garis keras. Adanya pasar flavored sparkling water meningkatkan kompetisi untuk LaCroix, dan sayangnya di tahun 2017 mulai menjadi sedikit stagnan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama pada bulan Juli di tahun itu, sales jatuh lebih dari 15% dibanding dengan tahun 2016. Sementara penjualan Bubbly meningkat 96%. Kekusutan yang harus dihadapi dan rencana masa depan. Sejak 2017, pertumbuhan pesat LaCroix melambat dan market share-nya sedikit tergerus oleh banyaknya rival. Kebanyakan mereka yang didukung oleh pemain veteran di industri ini. Situasi diperkeruh dengan chairman dan CEO National Beverage Corp, Nick Caporella, yang telah mencopot karyawannya yang komplain bahwa Nick orang yang hard driving dan idiosyncratic. Ketidakmauannya untuk berkompromi dengan retailer untuk memberikan harga diskon agar produk LaCroix tetap laku dan menghadapi kondisi kompetisi yang kaku dan perang harga malah ditolak. Sebaliknya LaCroix bertindak dengan menaikkan harga sembari mengurangi budget marketing. Dalam kasus tit for tat ini, di tahun 2018, Whole Foods membuat LaCroix berkeringat. Sebagai jawaban dari perusahaan yang menolak diskon dan promosi, Whole Foods secara perlahan mengurangi space di store-nya yang sebelumnya dikhususkan untuk memajang LaCroix dan mulai menggantinya dengan kompetitor mereka seperti Bubbly. Yang menarik di sini, apa yang membuat LaCroix dan National Beverage Corp sukses, ketidakingginan mereka untuk memotong harga dan memainkan retailer favorit justru malah menjadi senjata makan tuan, khususnya dalam kasus Whole Foods, terutama karena milenial dengan penghasilan yang lebih besar adalah konsumen utama dari Whole Foods. Pada bulan Oktober, National Beverage Corp menghadapi tuntutan hukum dari konsumen terkait dugaan terhadap kesehatan LaCroix. Klaim ini sangat clickbait-worthy dan menakutkan kalau benar. Dikatakan bahwa klaim all natural dari LaCroix adalah bohong, karena mereka menggunakan campuran kimia sintetik, termasuk penggunaan insektisida untuk kecoa. As for that cockroach insecticide ingredient, experts say there is no reason to believe that your LaCroix is unsafe. Keep in mind, chocolate is toxic to dogs. That doesn't mean it's unsafe for you. Walaupun tuntutan ini akhirnya ditarik, tetap saja ini merusak reputasi LaCroix. Sebagai tambahan lagi, pada Juni 2018, salah satu mantan eksekutif LaCroix menduga kalau perusahaan dinyatakan menggunakan BPA. Walaupun sebenarnya LaCroix sedikit lagi akan berlari dari BPA, kemudian eksekutif perusahaan menyatakan perlawanan akan hal itu saat perusahaan berencana menggunakan semua kaleng BPA yang tersisa. Tuduhan beruntun tentang LaCroix yang beracun ini membuat perusahaan dalam posisi bertahan. Hal ini juga mempertaruhkan kredibilitas kepemimpinan National Beverage Corp. Caporella telah berhasil mengatasi kudeta dengan membungkam mulut penduduhnya dengan sales yang lebih kuat. Pada kuartal pertama di tahun 2019, pendapatan LaCroix meningkat 1,6% dan gross profit mereka pun meningkat 10,7%. Kompetisi yang ketat merebut hati konsumen membuat pimpinan LaCroix berinvestasi pada sistem logistiknya untuk dapat berkompetisi dengan pusat distribusi Pepsi dan Coca-Cola yang besar. Kesuksesan LaCroix di Kanada juga membuat adanya leadership doubling down pada kebutuhan untuk mengeksplor opsi packaging dan distribusi untuk memperkenalkan sparkling water kami di beberapa channel dan pasar tambahan. Dengan adanya ekspansi secara fisik ini, LaCroix terus berinovasi dengan berfokus pada rasa yang terinspirasi dari Amerika Latin dan Meksiko. Masuk akal karena mempermudah perusahaan melakukan riset konsumen karena posisi kantor mereka yang menjadi Hispanic Fort di Florida. Kemungkinan LaCroix untuk tetap terlihat dan mendominasi pasar sparkling water akan tetap ada, melihat fakta bahwa mereka mampu mengubah brand asal Midwestern yang gak punya nama menjadi sebuah brand yang jadi tren di kalangan milenial. Kayaknya ini belum jadi akhir bagi LaCroix. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya. Ada banyak riset dan proses produksi yang dilakukan untuk menayangkan video ini, karena ini adalah channel YouTube baru yang saya mulai tahun ini. Kalau kamu suka video seperti ini, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Jangan lupa komen di kolom komentar, saya akan respon semuanya. Kalau kamu belum nonton, coba deh tonton video saya tentang The Rise and Fall of Orbit Soda atau The Rise and Fall of White Claw Hard Seltzer. Seperti biasa, stay happy, stay healthy, dan stay tuned untuk episode terbaru dari Company Insight Indonesia minggu depan.